Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari komunitas Cimos akan Cimos Community Mind of Open Source akan mencoba untuk membuat sebuah konsep menjadi aplikasi yang dimana kita biasa gunakan. Maksudnya biasa aplikasi ada adalah fasilitas login. Oke, ini adalah skema dasar dari aplikasi login. Jadi di sini user akan mencoba login dan di database itu ada sekumpulan nama user. Pencocokan itu biasanya kalau aplikasi login yaitu pada username dan password. Jika user yang sudah mengetahui, artinya sudah mengetahui itu dia juga memiliki akun di database di aplikasi, maka dia pasti tahu, dia pasti punya username dan password. Nah, kalau suatu saat dia mau mencoba untuk masuk ke dalam sistem yang menggunakan login, maka ketika dia mencoba login, script akan mencoba untuk mencocokkan data inputan yang telah diinput, yaitu username dan password dari inputan user akan dicocokkan di database. Kalau cocok, dia akan langsung bernilai true dan artinya user ini dikenali. Oke, setelah dikenali, dia bisa mengakses sumber daya atau data yang ada dalam sistem. Bisa merubah, bisa menghapus, bisa menambah, dan sebagainya. Nah, kalau dia keliru atau alpha atau lupa, dia akan kembali ke halaman di mana dia login atau kembali ke halaman form login. Oke, mungkin di situ ada biasanya, di dalam pencocokan password biasanya kita menggunakan enkripsi, bukan enkripsi ya, benar, enkripsi yang satu arah, artinya tidak bisa dikembalikan ke posisi semula atau dekripsi. Misalkan seperti ini, kalau passwordnya data, kita enkripsi, kita hash atau enkripsi menjadi suatu yang tidak beraturan, dan itu biasanya bisa kita gunakan sebagai password. Oke, untuk contoh yang lebih jelas, kita bisa langsung membuat sebuah aplikasi. Sekarang Anda bisa mengaktifkan SAM dan kita bisa membuka browser. Nah, ini. Oke, jangan lupa untuk membuka OBT komputer, OBT lam atau. Oke, di sini adalah posisi dasar. Sekarang kita buat sebuah folder, atau kita bisa gunakan yang folder ini aja. Nggak usah, kita buat folder baru saja. Oke, ini misalkan sini aja. Buat folder login, kasih login. Oke, di sini kosong, kita copy saja, copy terus paste, terus ganti. Nggak usah diganti, kita buka, hapus. Nah, berdasarkan gambaran dengan pada skema ini, posisi kita adalah untuk menyediakan sebuah formnya di sini. Artinya posisinya dalam skema ada di sini.
kita buat sebuah form. Kita buat dulu HTML. Doc type-nya. Doc type HTML. Body aplikasi login. Oke, di sini ada saya taruh di tepat di bawah body, yaitu tag from dengan properti dengan apa ya, dengan action, properti action, yaitu kosong, artinya dia akan mengembalikan ke posisi dirinya sendiri, ke halaman indeks lagi. Jadi ketika formnya di submit, dia akan kembali ke halaman indeks lagi. Kita pakai metodenya pakai yang post, soalnya kita akan menggunakan password, jadi kita pakai post. Kalau get kan rawan untuk di copy password kita. Oke, inputannya namanya username, terus placeholder kita kasih, masukkan nama username, input name, tipenya kita kasih text. Oke, kita kasih break type, terus kasih lagi input type, jangan lupa ini pakai password, namanya passwd biar nggak sama dengan type-nya. Terus placeholder, masukkan password Anda, kita ganti juga, masukkan username Anda. Oke, kita coba lihat sini, foldernya namanya login, berarti localhost login, localhost login. Nah, ini masukkan username dan masukkan password. Oke, dia diarahkan ke dirinya sendiri, artinya kita butuh sebuah tombol input, misalkan input type. Di sini kita pilih submit, name-nya terserah, misalkan kirim, value-nya kita login, ini login. Jadi ini value-nya yang akan tampil di halaman muka itu value-nya, sedangkan nama itu sebagai pengenal atau ID-nya saja. Oke, ketika ini dikirim, dia akan mengirimkan dirinya ke dirinya sendiri. Artinya di sini di dirinya sendiri ini, di file index kita buat pemrosesannya. Misalkan jika ada kejadian atau isset tersetting sebuah post yang terkirim, sebuah form dengan metode post terkirim dengan nama kirim. Ingat, ini kirim dan ini kirim. Oke, dengan value login, artinya nanti dicocokkan. Jika namanya kirim dengan value-nya harus sama ya, login. Oke, ditekan, maka echo bilang saya ditekan. Oke, kita coba masukkan cmos. Nah, saya ditekan, artinya dia akan kembali ke file index lagi. Oke, saya ditekan. Sekarang untuk mendapatkan name dan password, kita
copy ini aja, copy. Oke, kita simpan di dalam variabel baru agar bisa dicocokkan. Kita simpan dulu di variabel username, misalnya user untuk username, dan variabel pass untuk password, passwd. Mohon cocokkan ini username dengan ini, pass dengan ini. Artinya ketika dikirim, apa yang terisikan di form akan masuk ke sini, kemudian dimasukkan ke variabel user. Oke, kita coba. Kalau tadi cuma muncul saya ditekan, iya kan, nanti oleh, misalkan oleh digabungkan dengan user, nantinya kalau saya isi di inputan username, saya isi cmos, maka outputnya nanti saya ditekan oleh cmos. Oke, kita coba nanti, kita teruskan dengan password, $pass. Artinya nanti ketika saya mengisikan di username itu cmos, sedangkan di password itu oke, maka yang akan keluar nanti saya ditekan oleh cmos dengan password oke. Kita coba. Ini saya refresh, terus cmos oke, login. Nah, saya ditekan oleh cmos dengan password oke. Oke, nah cara untuk mencocokkan, kita buat sebuah tes dengan cara kita ketik if. Jika if ini benar, bernilai benar, maka pernyataan yang ada di sini akan dijalankan, Anda benar. Namun jika atau else pernyataannya salah, maka bilang Anda salah. Jangan lupa harus sama seperti ini. Oke. Nah, di sini dicocokkan. Jika apa yang ada di variabel user sama dengan cmos, dan ini pakai logika. Jadi apabila yang dikirimkan melewati variabel username kemudian disimpan di dalam user, dan user dicocokkan sama dengan cmos, maka dia akan bernilai benar. Dan satu lagi, jika passwordnya sama dengan open source, maka akan menampilkan benar. Oke. Jadi gini skenario-nya. Ketika saya ketikkan di sini, oke, kita lihat ini logika n. Artinya kedua pernyataan ini, user sama dengan cmos dan pass sama dengan open source, harus sama-sama benar. Jika salah satunya salah, misalkan username cmos dengan passwordnya bukan open source, maka dia akan salah. Tapi jika keduanya, misalkan yang ini cmos Uniru dan ini open source, maka juga salah, karena pernyataan ini keduanya harus bernilai benar antara ini dan ini. Oke. Anda benar, Anda salah. Oke, kita coba. Di sini kita enter. Kita coba yang salah dulu. Misalkan ini namanya cmos. Oke. Ini go open source. Oke. Perhatikan di sini bahwa keduanya salah kan? Ini yang saya inputkan tadi kan salah, ini juga salah, soalnya ini open source bukan go open source. Oke, langsung Anda salah. Saya ditekan oleh cmos dan password go open source. Oke.
Sekarang kita coba yang benar. Kita lihat username yang benar adalah Cemos, sedangkan passwordnya adalah open source. Kita masukkan Cemos, sedangkan passwordnya adalah open source. Nah, Anda benar, saya ditekan oleh Cemos dengan password open source. Oke, itu kalau pakai flat, artinya cuma user Cemos dengan password open source saja yang bisa masuk ke dalam sistem. Tapi bagaimana kalau sistemnya sudah berkembang? Artinya username-nya harus banyak, maksudnya usernya harus banyak, ya kan? Dengan password yang juga banyak, dengan password yang lebih aman. Oke, kita buat sebuah database untuk menyimpan itu. Kita buat sebuah database baru, atau kita pakai ini aja. Di sini ada tampil anggota. Kita tinggal menambahkan, atau kita buat sebaru saja ya. Kita buat baru saja di database ini. Kita buat database baru aja. Login dong. Oke. Jadi nanti nama database-nya adalah login dong. Terus kita buat sebuah tabel baru ya, namanya login bank. Jadi bank login nanti. Sedangkan jumlah kolomnya adalah 4. Oke, sini misalkan ID, terus yang ini nama lengkap. Oke, yang ini adalah username, ini adalah password. Jadi nanti username dan password akan dicocokkan menurut apa yang ada di dalam record tabel. Oke, di sini adalah integer, nama lengkapnya kita kasih 100 karakter aja. Oke, integer kita kasih 10 digit jumlah anggota. Username-nya kita kasih varchar dengan batasannya kita kasih 50 aja. Passwordnya kita kasih varchar, kita kasih 32. Oke, mungkin Anda bertanya kenapa 32? Nah, 32 itu nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan sebuah generator, sebuah teks generasi dari hash MD5 dan jumlah karakternya adalah 32. Itulah kenapa saya pakai maksudnya saya isi 32 untuk jumlah karakter yang untuk menyimpan password. Oke. Di sini kita kasih primary ID-nya. Artinya acuannya adalah ID, sedangkan ini untuk agar jika menambah user dia langsung menambah otomatis. Oke, langsung saya save. Login bank kita isi dulu pertama kali. Misalkan ini nggak usah diisi karena ini akan diisi otomatis oleh database-nya. Tapi boleh diisi juga, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak diisi, dia akan mengisi otomatis sesuai urutan terakhir. Jadi karena ini masih kosong, maka urutannya nanti adalah 1. Oke, misalkan saya kasih di sini adalah Gustarom, dan ini adalah username-nya Tarom. Passwordnya saya kasih Tarom juga. Oke. Di sini kita kasih MD5. Jangan lupa ini MD5. Di function kita kasih MD5. Oke. Terus go. Nah, terus. Nah, ini yang saya sebut 32 karakter. Oke. ID-nya juga otomatis 1. Nama lengkapnya Gustarom, username Tarom, passwordnya 9. Aslinya ini adalah Tarom, tapi sudah di generator ulang
oleh mesin MySQL. Oke. Kita kembali ke script. Nah, agar ingatkan tadi ke bawah password kita kasih pengancak MD5. Maka di sini juga dikasih pengancak MD5 juga agar cocok. Oke. Misalkan kalau nggak dikasih MD5, nanti isi dari pas adalah, misalkan kalau saya isi tarom, maka apakah tarom itu sama dengan yang tadi 99? Nggak sama kan? Tetapi kalau saya kasih MD5, dia akan bernilai menjadi seperti ini. Artinya dia bernilai benar karena sama. Oke. Sekarang ini sudah, sudah. Oke. Sekarang saya buat sebuah konfigurasi koneksi PHP. Di sini saya buat variabel host dengan isi localhost. Kemudian variabel u dengan isi root, dan p sama dengan kosong. Biasanya variabel-variabel ini adalah default, artinya kalau install SAM pertama kali dia akan membutuhkan konfigurasi semacam ini. Jadi saya buat koneksi baru sama dengan new MySQL. Oh, juga ada lagi konfigurasinya adalah database. Kita lihat database tadi namanya kan login dong. Oke. Kita juga isi login dong. Jangan sampai login ya atau login yes atau apa, tapi login dong. Oke. Login dong, terus di sini kita isikan parameternya dari MySQL. Ini namanya parameter, yaitu isian yang dibutuhkan oleh MySQL. Jadi ada host, ada user, ada password, ada DB, harus urut. Artinya host, user, password, dan DB harus urut urutannya. Oke, kalau sudah seperti ini, dia sudah benar dan akan disimpan di koneksi. Sedangkan untuk di sini, variabel koneksi tadi akan melakukan sebuah query. Nah, variabel query tadi akan disimpan ke dalam variabel result, misalkan. Result artinya hasil. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya query select. Tapi query select ini enggak asal milih. Artinya dia akan melakukan seleksi dengan kembalian data semua dari tabel yang bernama tabelnya tadi namanya login bank. Jadi di sini pilih semua dari login bank, di mana nama kolomnya tadi username dan password ya. Jadi username, di mana username-nya sama dengan dan passwordnya sama dengan. Oke, ini user, tinggal copy $user, passwordnya juga $pass. Oke, jika ini benar, maka dia akan menyimpan seluruh data yang ada di dalam baris yang sudah dicocokkan dan disimpan ke dalam result. Oke, maka ini juga harus diganti. Jika result atau hasilnya bernilai lebih dari 0, artinya ada cocok. Misalkan ada satu yang cocok, ada dua yang cocok, tapi kalau numrosnya lebih dari 0 itu artinya cocok. Tapi jika sama dengan 0 atau kurang dari 0 berarti tidak ada yang cocok atau username salah. Oke, kita coba. Jadi seperti ini. Username-nya tadi kan Jemos, dan ininya kan open source.
Sedangkan di tabel itu kan tarom pada username dan password juga tarom. Jadi nanti di sini skenario nya seperti ini. Pilih semua data dari tabel login bank di mana username sama dengan CMOS dan password sama dengan open source. Apakah di tabel ada username dengan CMOS dan gua open source? Nggak ada kan? Artinya nanti dia akan mengembalikan salah, Anda salah. Sedangkan kalau saya isi tarom-tarom, di sini akan bernilai pilih semua data dari tabel login bank di mana username sama dengan tarom dan password sama dengan tarom. Oke. Dia akan bernilai 1 dan 1 jika dicocokkan dengan 0 akan bernilai benar. Dan jika pernyataan ini benar, dia akan menjalankan perintah Anda benar atau menampilkan teks Anda benar. Kita coba. Yang salah dulu kita masukkan, misalkan CMOS yang enggak ada di tabel kita masukkan. Ini juga CMOS. Kita login. Nah, Anda salah. Saya ditekan oleh CMOS dengan password yang sudah dihash dengan MD5. Perhatikan ini sudah dihash. Oke. Sekarang kita coba yang benar. Tarom. Nah, ini sudah benar. Apakah ini benar sesuai dengan yang ada di tabel? Kita cocokkan 906F. 906F. Oke, sudah cocok. Artinya setelah proses ini, proses benar, terserah Anda mau untuk 1 kali pakai atau beberapa ulang kali pakai. Kalau Anda berharap untuk bisa memakai pencocokan ini, maksudnya hasil dari pencocokan ini untuk berulang kali digunakan di banyak tempat atau di banyak kesempatan, kita harus menyimpannya di dalam session. Oke, session nanti akan dijelaskan pada bagian video yang lainnya. Ini untuk algoritma atau analogi dari gambaran skema ini. Artinya tadi di database login dong dengan pencocokan pada tabel login bank, ketika saya ketikkan tarom-tarom, dia akan bernilai true dan artinya usernya dikenali, dia bisa mengakses datanya. Tetapi kalau salah, misalkan tadi CMOS dan passwordnya CMOS, dia akan kembali ke sini karena dia tidak terlist dalam tabel ini, tabel login bank. Oke. Sekian penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video dari komunitas kami, Community Main of Open Source Tuban. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan salam open source.